kok gelap kayak gini ya? Iya, Bit, kenapa gelap ya? Tapi kan kita mau menjelaskan pelajaran tentang sejarah. Apa kita masuk aja ke dunia kartun? Kalau itu buat pelajaran jadi selesai, kita coba aja ke dunia kartun. Ayo kawan-kawan. Ayo! Hai, nama aku Rahmawati Lestari. Aku jadi karakter ini. Hai, nama aku Sri Kerlin. Aku jadi karakter ini. Hai, aku Pipit Yasmika. Aku jadi karakter ini. Halo, namaku Rajan Ansar Mai Ali. Aku jadi karakter ini. Hai semua, perkenalkan nama aku Fahmi Maulid Fatmaikuna. Di sini aku menjadi karakter ini. Hai, nama aku Ihsan Abdurrahman Solihin. Aku jadi karakter ini. Apa sih Perang Padri itu? Perang Padri adalah sebuah konflik yang melibatkan dua kelompok utama di wilayah Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat, yaitu kaum Padri dan kaum Adat yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838. Latar belakang Perang Padri dimulai karena perbedaan pendapat antara kaum Padri dan kaum Adat terkait pelaksanaan ajaran Islam. 3 orang haji dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang pulang ke Minangkabau pada tahun 1803 dan ingin memurnikan ajaran Islam di sana. Namun, kaum Adat tetap menetapkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti sabung ayam, judi, dan minum minuman keras. Kelompok-kelompok utama yang ada pada Perang Padri. Yang pertama ada kaum Padri. Kaum Padri merupakan kelompok yang ingin memurnikan ajaran Islam dan membersihkan masyarakat dari perilaku yang melanggar syariat Islam. Mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Tuanku Pasaman, Tuanku Nanrenceh, dan Tuanku Imam Bonjol. Lalu yang kedua ada kaum Adat. Kaum Adat merupakan kelompok yang masih memegang kuat adat istiadat nenek moyang mereka dan tidak mau meninggalkan tradisi-tradisi lama. Mereka dipimpin oleh Sultan Arifin Moningsyah. Lalu ada peristiwa penting. Yang pertama, ada awal konflik. Pada tahun 1803, perdebatan antara kaum Padri dan kaum Adat tentang implementasi ajaran Islam memicu konflik internal di Kerajaan Pagaruyung. Yang kedua, ada puncak Perang Saudara pada tahun 1815. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Pasaman menyerang Kerajaan Pagaruyung, menyebabkan Sultan Arifin Moningsyah harus melarikan diri dari ibu kota. Yang ketiga
ada intervensi Belanda. Pada tahun 1821, ketika kaum adat meminta bantuan Belanda, pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Raab berhasil memukul mundur kaum Padri dari Pagaruyung. Belanda kemudian membangun benteng Panderkavelen di Batu Sangkar. Lalu yang terakhir ada periode kedua Perang Padri, yaitu pada tahun 1830 sampai 1837. Setelah gencatan senjata, konflik terus berlanjut. Kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk melawan Belanda. Meskipun demikian, pasukan Belanda akhirnya menguasai benteng-benteng strategis termasuk benteng Bonjol pada Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol dan para pejuang lainnya menyerahkan diri untuk menjamin keselamatan mereka. Nah, setelah peristiwa penting, ada juga bagian tokoh-tokoh penting. Yang pertama, ada Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang adalah 3 orang haji yang kembali ke Minangkabau dan memicu perubahan besar dalam implementasi ajaran Islam. Nah, yang kedua ada Sultan Arifin Muningsyah. Sultan Arifin Muningsyah adalah raja terakhir Minangkabau yang terlibat langsung dalam konflik ini. Yang ketiga ada Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah salah satu pemimpin senior kaum Padri yang aktif dalam perang saudara. Lalu yang keempat ada Tuanku Nanrenceh. Tuanku Nanrenceh adalah pemimpin lainnya dari kaum Padri yang turut serta dalam banyak pertempuran. Yang terakhir, yang kelima, ada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh sentral dari gerakan kaum Padri yang terkenal akan keberaniannya dan perjuangan melawan Belanda. Latar belakang perlawanan. Sisingamangaraja 12 atau Patuan Bosar Sinambela adalah tokoh penting dalam perlawanan rakyat Batak melawan penjajahan Belanda dari tahun 1878 hingga 1907. Ia dikenal sebagai raja dan pendeta terakhir masyarakat Batak yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan budaya mereka. Perlawanan ini dipicu oleh upaya Belanda untuk menyebarkan agama Kristen dan menguasai daerah Tapanuli. Sisingamangaraja curiga terhadap niat Belanda dan memulai serangan pertama pada Februari 1878 di Bahal Batu yang menandai awal Perang Batak. Strategi perang. Nah, strateginya yaitu Sisingamangaraja menggunakan strategi gerilya, memanfaatkan medan pegunungan dan hutan untuk menyerang pasukan Belanda secara mendadak. Ia juga mengandalkan senjata tradisional seperti tombak dan busur yang dilumuri racun. Nah, di sini akan memulai puncak pertarungannya, yaitu pertempuran mencapai puncaknya pada 17 Juni 1907 ketika Sisingamangaraja 12 tertembak dalam pertempuran di Dairi bersama 2 putranya. Kematian Sisingamangaraja menandai akhir perlawanan Batak terhadap penjajahan Belanda.
Setelah hampir 30 tahun perjuangannya, ia dikenang sebagai pahlawan nasional yang gigih melawan penjajah. Kesimpulan pertama yaitu kesimpulan materi tentang Perang Padri. Perang Padri 1803 sampai 1308 di Sumatera Barat melibatkan konflik antara kaum Padri yang berupaya menerapkan syariat Islam dan kaum adat yang mempertahankan tradisi lokal, dipimpin oleh tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri awalnya berperang melawan praktik adat yang dianggap menyimpang. Ketika kaum adat meminta bantuan Belanda pada 1821, perang ini berubah menjadi konflik kolonial. Meskipun mengalami beberapa gencatan senjata, perang berakhir setelah penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837, melibatkan dominasi Belanda atas wilayah tersebut dan dampak sosial yang mendalam bagi masyarakat Minangkabau. Kesimpulan kedua, ada perlawanan Sisingamangaraja. Perlawanan Sisingamangaraja 12 terhadap penjajahan Belanda yang berlangsung dari 1878 hingga 1907 merupakan perjuangan gigih rakyat Batak untuk mempertahankan tanah mereka. Meskipun mengalami kekalahan dan tekanan berat, Sisingamangaraja menunjukkan keberanian luar biasa dengan strategi gerilya dan menggalang dukungan dari daerah lain seperti Aceh. Kematian Sisingamangaraja pada tahun 1907 menandai akhir perlawanan formal, tetapi semangat perjuangan tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Batak sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan kolonial. Di sini kita lanjut ke materi apa ya? Nah, di sini kita masuk ke materi sesi pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan akan diberi waktu 10 detik. Pertama, manakah tokoh penting yang berperan dalam Perang Padri? Pertanyaan yang kedua yaitu Sisingamangaraja menggunakan strategi gerilya yang memanfaatkan medan Oke guys, videonya segitu aja. Sekian, terima kasih.